bocor ya? Ya, sudah silakan, Bu. Enggak, tapi ini di sini ada yang bocor. Ada bocor dari sepertinya YouTube atau apa gitu? Atau ada yang suara bocor di sini? Di Pak Fleming nggak ada suara bocor ya? Nggak ada, kan saya barusan barusan di mute saya. Saya Oh, bukan mic suara saya. bocor seperti kayak YouTube gitu keluar di sini? Nggak ada sih, Bu. Oh, oke. Baik. Baik, halo Sobat Suana semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semua. Baik, Sobat Suana semua, kita akan masuk kembali ke webinar Rumah Suana hari ini seperti yang sudah ditunggu-tunggu dari bulan lalu ya. Hari ini kita akan membahas apa sih yang namanya brain gym ya. Oke, bersama kita hari ini sudah ada Pak Henry Remanlai. Sudah tidak perlu diperkenalkan lagi sepertinya ya. Tapi saya mau bertanya nih sama Pak Henry nih. Ya, selamat siang Bu Susi, selamat siang semuanya. Ya, Pak Henry. Nah, Pak Henry, saya mau bertanya langsung nih sama Pak Henry tentang Ya, selamat siang Bu Susi, selamat siang semuanya. brain gym nih ya, Pak Henry. Brain gym ini sebenarnya apa sih, Pak? Atau latar belakang Pak Henry dulu sebelum belajar brain gym, apa ya Pak? Kok bisa tahu-tahu punya minat untuk mempelajari brain gym dan sekarang sharing sama kita-kita nih Pak? Ya, tapi sebelumnya kelihatannya ada feedback ya, saya dengar ya. Betul ya, ada feedback suara ya Pak? Di saya juga Barusan memang ada. muncul. Oke. Ya, Sebentar. nah, udah dapat. Di tempat saya udah nggak ada. Saya sih masih ada sih. Baik. Bapak Ibu, silakan Pak Henry mungkin sambil Fleming bisa bantu saya untuk meng-host dulu sebentar Pak. Saya leave meeting dulu, nanti saya masuk lagi. Oke. Ya, silakan, Bu. Ya, jadi perkenalan saya dengan brain gym itu diawali karena waktu sekitar tahun 95 sampai dengan tahun 2000 di Indonesia mulai sudah ada kesadaran tentang anak-anak dengan berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah anak-anak dengan autisme. Dan pada saat itu tidak cukup banyak yang tenaga ahli yang benar-benar mau bisa dan siap untuk membantu, sehingga dari orang tua lalu kemudian dari masyarakat secara umum dan pemerhati dan orang-orang yang mau, baik dari orang-orang ahli sendiri seperti psikolog, lalu kemudian dari bidang profesi yang lain, mereka bekerja sama dengan kelompok dukungan orang tua atau parent support group. Dan di dalam parent support group itu, kemudian orang tua mulai mencari hal-hal yang kira-kira dilihat dapat membantu anak-anaknya, dan pada kesempatan itu saya ikut terlibat dan ada satu orang yang diundang dari Singapura waktu itu untuk mengajarkan tentang brain gym. Dan pada saat saya mengenal brain gym saat itu cukup membuat saya terheran-heran karena saya diberikan satu sudut pandang yang berbeda, sudut pandang tentang sudut pandang bahwa aspek yang lain dari permasalahan anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak melulu harus dilihat dari masalah dengan fisik atau organik ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi pengetahuan secara medis, biasanya orang tua akan mencari ada apa yang bermasalah dengan otak atau apa yang bermasalah dengan organ dalam, pencernaan dan sebagainya.
Dan yang menarik justru di Brain Gym itu menyajikan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang tentang edukasi, pemahaman yang dilihat dari sisi lebih kepada kemampuan fisik ataupun mental anak dikaitkan dengan aspek edukasi. Dan itu yang nanti saya akan jelaskan kepada rekan-rekan semua dan Sobat Swana, karena hal ini itu belum cukup banyak yang masuk atau mengupasnya dengan tuntas. Bagaimana hubungan antara kemampuan daripada fisik ataupun kompetensi, kapasitas fisik dikaitkan dengan masalah motorik dan dikaitkan dengan masalah psikis. Dan itu dibahas di dalam Brain Gym. Lalu kemudian saya mengikuti program Brain Gym berikutnya karena terdiri atas beberapa kelas dan saya makin tertarik. Dan kalau teman-teman ingat waktu tahun 2004 itu Indonesia mengalami suatu bencana alam yang cukup besar dan membuat perhatian dari banyak dunia. Itu bencana alam tsunami di Aceh. Saya dan teman saya dan beberapa kolega saya, sesama Brain Gym instruktur yang ada di Indonesia maupun yang dari Singapura dan Malaysia, itu terlibat ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Dan gambaran buat teman-teman, kalau masih ingat di Aceh, itu situasinya memang cukup berat. Saya dengan tim waktu sampai di Aceh waktu itu kami juga cukup terhenyak ya, karena di mana-mana lumpur, dan lumpur itu sangat dalam sekali, dan bau busuk ada di mana-mana, dan banyak orang juga mengalami stres pada saat itu. Dan di dalam kesempatan itu kami membantu menggunakan Brain Gym dan juga EFT atau Emotional Freedom Technique. Kami mendapatkan izin dari dua pendiri ya, Paul Denison pendiri daripada Brain Gym dan pendiri dari EFT juga, Gary Craig, dan hasilnya memang bagus sekali, sangat membantu. Tekniknya sederhana, namun hasilnya juga bisa dicapai dengan baik. Dan sampai sekarang, kalau bicara tentang masalah bencana alam, maka Indonesia sekarang kita mempunyai Perhimpunan Brain Gym Indonesia, dan kami cukup senang karena sekarang dari Perhimpunan Brain Gym Indonesia kita membuat satu buku panduan mengingat karena Indonesia ini adalah negeri cincin api. Bencana alam itu sepertinya berputar di Nusantara kita ya, dari satu pulau pindah ke pulau yang lain. Dan manual tersebut kita pakai untuk membantu sukarelawan dan juga para penyintas bencana alam seperti kemarin di Palu, kemudian di Pandeglang, Banten, cukup menarik. Dan gerakan-gerakan Brain Gym sendiri itu fun, menyenangkan, sangat lucu juga untuk anak-anak, sehingga tim dari Brain Gym Indonesia sendiri, instruktur waktu kita terlibat di lapangan, kami tidak hanya bergerak untuk sukarelawan, tapi juga membantu anak-anak secara langsung. Ada gerakan-gerakan Brain Gym yang sangat familiar atau disukai oleh anak-anak, dan nampak sekali ya anak-anak yang berada di tempat pengungsian itu mereka sebenarnya haus sekali akan pengetahuan ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang tertarik, kami dengan senang hati akan mendukung dan membantu ya, karena kita juga ada program ke sana. Jadi kalau Anda ingin terlibat, lalu kemudian Anda ingin tahu seperti apa, nanti bisa kita fasilitasi. Karena memang negeri ini sangat membutuhkan. Anak-anak itu kalau ketemu saya gitu, saya langsung jadi berasa lebih muda ya. Bukan iya begitu kan, ya Pak Hendri ya. Sudah bapak-bapak, om-om begini dipanggilnya kan kakak ya kan, nah, kan langsung muda saya. Ya, dan yang seru dari belajar Brain Gym itu memang apa ya, kita belajar untuk bermain, nah itulah kuncinya ya. Kalau kita tidak bermain, lama-lama makin menua ya kan.
faktor usia fisik menua itu tidak bisa dihindari, tapi kalau menua secara mental, waduh, jangan sampai lah. Oke, ini Bu Susi udah masuk lagi, Bu Susi. Sudah Pak. Ya, Jadi itu tadi ada bocor perkenalnya. sedikit dari YouTube. Oke. Baik Pak, Ya, itu. tadi saya sempat dengar tuh. Jadi pendiri Brain Gym itu tadi ada 2 orang ya Pak ya? Itu ada sejarahnya nggak sih? Bagaimana caranya, kenapa mereka sampai bisa menemukan Brain Gym ini, teknik Brain Gym ini? Brain Gym pendirinya satu, cuman program yang waktu kita bawa di mana? Waktu kita bawa di Aceh itu merupakan kombinasi antara Brain Gym dan Emotional Freedom Technique atau sering disingkat EFT ya. Oh, EFT. Dan kombinasi 2 metode ini untuk penanganan stres itu cukup bagus sekali, cukup bagus. Nah, jadi memang kami udah dapat izin waktu itu dari pendiri EFT dan juga pendiri Brain Gym. Kalau pendiri Brain Gym sendiri namanya Paul Dennison. Paul Dennison ini dari Amerika, dia seorang psikolog di bidang pendidikan ya. Dan dia sendiri adalah orang yang saya katakan dia jenius. Ya, ini kalau saya katakan dia jenius. Namun di dalam autobiografinya itu dia menceritakan bahwa dia juga tadinya adalah orang yang punya masalah dengan disleksia. Nah, buat rekan-rekan yang tidak tahu disleksia itu apa, disleksia itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengenali bahasa tertulis ya, simbol-simbol tulisan begitu, bukan karena dia tidak bisa membaca, tapi ada satu permasalahan yang membuat tulisan itu ada yang berasa seperti berputar-putar atau kata-katanya ini huruf-hurufnya itu seperti lompat-lompat, itu disleksia. Nah, oleh karena itu lalu kemudian Paul Dennison tergerak untuk meneliti permasalahan ini dan salah satunya dia tuangkan di dalam disertasi dia, disertasi doktoralnya dia ya. Dan dia mengembangkan satu tempat bimbingan remedial di California dan dia banyak membantu orang-orang dengan masalah kesulitan belajar. Nah, ini penting kalau kita ngomong kesulitan belajar. Kebanyakan kita orang Asia dan orang Indonesia, terutama kalau ngelihat anak nggak mau belajar kan kita sudah bilang, wah kamu pemalas, gitu kan. Atau dibilang kamu kurang rajin, gitu kan. Kamu suka main video game saja, atau kamu suka main nonton televisi. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya bisa jadi mereka itu kelihatannya malas, tidak mau konsentrasi karena apa? Karena mereka tidak cukup memiliki perangkat kemampuan untuk bisa duduk tenang dan konsentrasi. Nah, ini yang menarik, itu yang diteliti oleh Paul Dennison, dan dia menekankan bahwa kita terlalu banyak belajar di belakang meja, dan kita membentuk satu masyarakat komunitas yang akhirnya belajarnya itu selalu harus di belakang meja. Dan belajar itu sebenarnya dimulai dari bergerak. Nah, jadi dia menekankan aspek gerakan sebagai pintu masuk untuk belajar itu sendiri. Nah, itulah lalu kemudian dia mengumpulkan banyak masukan. Dia, kalau teman-teman dari Rumah Swana dan Bu Susi masih ingat, saya sempat ngobrol tentang Task for Health waktu itu. Maka Paul Dennison ini juga salah satunya, dia terinspirasi mengambil dari beberapa hal pengetahuan dari Task for Health. Lalu juga dia mengembangkan sistem pendidikan seperti, bukan mengembangkan, maksudnya dia mengadopsi beberapa sistem pengertian dari Montessori, lalu Rudolf Steiner, terus kemudian konsep dari behavioral optometris. Nah, jadi itu adalah satu cabang keilmuan sendiri untuk masalah spesialis mata, tetapi dia hanya mengambil beberapa hal yang berhubungan dengan gerakan-gerakan yang menstimulasi mata. Mungkin buat teman-teman ada yang mengenal gerakan Brain Gym Lazy Eye, itu diambil dari sana. Dan itu semua yang kemudian dia tuangkan di dalam buku dan di dalam praktek dia membantu orang-orang kesulitan belajar. Lalu muncul dan dilahirkanlah Brain Gym, kira-kira tahun 80 sampai 82, sekitar itu. Jadi udah lama sekali. Dan di awalnya dia mengembangkan untuk orang-orang yang kesulitan belajar. Kenapa saya katakan orang-orang bukan anak-anak? Karena ternyata kesulitan belajar itu bukan hanya milik dari anak-anak, jadi orang dewasa juga ada.
Nah, karena di Indonesia memang belum banyak yang mengupas ini, nah mungkin kita perlu sadar diri. Ini ngomong-ngomong di Indonesia ini kan sudah diteliti literasinya rendah, ya kan? Nah, kalau ngomong literasi rendah, mungkin ada yang mengatakan, oh orang Indonesia mungkin tidak suka membaca. Nah, kalau ditinjau dari kacamata brain gym, tidak suka membaca, jangan-jangan memang ada secara fisik atau perangkat orang Indonesia begitu lihat huruf atau angka, kalau di dalam bahasa brain gym kita katakan sistemnya menjadi tidak seimbang, sehingga dia akan memilih yang lain dan menghindari membaca. Itu pengertiannya, Bu Susi. Wah, menarik banget nih, Pak. Ya. Jadi, saya makin penasaran nih, Pak, jadinya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan brain gym itu makhluk seperti apa sih? Nah, itu dia. Jadi, kalau ngomong brain gym, jangan dibayangin ada otak lalu nge-gym ya. Ya, itu bayangan saya. Atau kemudian dilatih ototnya kiri kanan. Ya. Ini saya mau kasih cerita sedikit agak lucu juga ya, tapi bukannya saya narsis ya, tapi ini cerita lucu lah. Jadi ceritanya waktu itu saya dengan teman saya dari Singapura, kita tujuan mau ke Aceh, kita mampir dulu ke Jakarta kan. Karena ada temannya teman saya ini, dia mau ngobrol untuk persiapan kita mau ke Aceh dulu. Nah, di situ kebetulan teman yang di Jakarta ini kedatangan tamu dari Taiwan gitu kan. Terus kemudian waktu makan malam bersama-sama dia bilang begini, wah Henry, kamu kok badanmu kelihatan atletis ya, apakah kamu melakukan gym gitu kan. Nah, saya dengan polosnya saya bilang, iya saya brain gym. Teman saya yang ngerti brain gym ngakak sampai dia mau kelepas makanannya. Yang lainnya nggak ngerti ya, kenapa ngomong brain gym, barang apaan gitu. Dia yang tahu, dia ketawa. Jadi brain gym itu memang istilah saja. Nah, jadi tapi bukan berarti otak kita nge-gym. Prinsipnya yang dilihat adalah seperti ini. Kita tahu bahwa tubuh kita bergerak. Ya, tubuh kita bergerak sensori. Kalau saya bilang sensori, ada indera ya. Indera kita melakukan aktivitasnya itu kan tidak lepas dari peranan otak. Nah, artinya rangsangan dari tubuh yang kita lakukan itu juga akan memberikan satu rangsangan kembali ke otak. Nah, jadi brain gym itu adalah satu metode yang mempelajari gerakan-gerakan spesifik. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang membantu supaya Anda bisa berfungsi dengan lebih baik di dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau untuk anak-anak ada yang kesulitan dengan membaca, akan terbantu. Jadi kalau orang dewasa yang ada punya masalah dengan komunikasi, entah komunikasi di kantor, komunikasi antara atasan dan staf dan karyawan, komunikasi antara suami dan istri, di brain gym itu juga bisa dibantu. Jadi tidak melulu bicara hanya masalah anak-anak saja atau masalah gerakan itu saja, tetapi gerakan itu digunakan sebagai suatu perangkat atau alat untuk kita mampu beraktivitas sehari-hari dengan lebih optimal, menggunakan seluruh bagian otak dan potensi diri secara maksimal. Gitu, Bu Susi. Jadi artinya kita menggerakkan badan kita yang lain, kemudian merangsang otak untuk bekerja, begitu Pak? Iya, jadi memberikan stimulus kembali kepada otak dengan tujuan supaya kita lebih dapat beroperasi dan optimal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, menarik nih. Stimulusnya dalam bentuk apa, Pak? Apakah dipijat atau memang kita yang nge-gym seperti ini? Masih istilahnya belum lepas dari gymnya nih. Ya, nah jadi kalau kita bicara tentang olahraga ya, gerak, mungkin ada yang akan bertanya-tanya, kalau gitu apa dong bedanya antara olahraga dengan brain gym itu kan? Nah, perbedaan ini yang rekan-rekan perlu ketahui. Penelitian makin menunjukkan ke sini. Nggak usah jauh-jauh Anda melakukan brain gym. Kalau untuk membuat Anda merasa nyaman, happy, membuat Anda menjadi lebih sharp, ya, tajam ya,
itu olahraga itu sudah punya manfaat yang baik, manfaat yang sudah teruji. Jadi ada bagian daripada otak, hormon yang disebut dengan brain derived neurotrophic factor, itu adalah suatu zat yang dihasilkan pada saat kita berolahraga dengan intensif. Makanya kenapa kalau orang olahraga, orang berasa happy habis itu, segar gitu ya. Nah, kecuali kalau pindahan ya lain cerita lah. Kalau pindahan kan Anda ngangkat-ngangkat barang olahraga tapi kan stres. Pindahan kan bikin stres ya kan. Itu lain cerita. Tapi kalau olahraga seperti Anda jogging, jalan kaki, renang. Goes sekarang Pak musimnya. Goes ya kan. Ya, tapi kalau goes di belakangnya bus kena asap knalpot ya repot juga. Ya kan. Nah, jadi pilih tempat lah. Nah, kita menghindari polusi juga kan. Nah, kalau brain gym ini unik. Nah, brain gym ini bukan olahraga, tetapi gerakan-gerakan spesifik yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk meningkatkan konsentrasi atau untuk meredakan stres. Itu ada nanti. Makanya nanti setelah ini, setelah kita ngobrol-ngobrol, terutama kan saya tadi sudah sampaikan ke Bu Susi, saya ingin dari peserta kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Karena memang ini mau saya desain seperti kita bincang-bincang aja. Saya lebih senang dengan kita bincang-bincang. Kalau misalkan peserta mau langsung tanya, jangan sungkan, langsung tanya, boleh. Ya kan? Boleh Sobat Suwana yang mau bertanya silahkan. Nanti tinggal diketik di chat atau boleh juga raise hand supaya nanti bisa kita buka mute-nya supaya tidak semua orang bertumpang tindih suaranya ya. Ya. Oke, Pak, saya punya pertanyaan sedikit nih Pak. Kemarin kan di tulisan Brain Gym itu di belakangnya ada R dalam kurung. Itu artinya apa tuh Pak? Oh, itu registered trademark. Jadi Brain Gym itu memang merek yang terdaftar kan. Ya, jadi saya akan cerita Brain Gym bedanya apa dengan mungkin Anda pernah mendengar model-model atau metode-metode stimulasi otak ya kan? Yang NLP, lain bedanya gitu, apa Pak. gitu kan? Ya, saya ya nggak perlu nyebut merek lah, nggak enak. Ya pasti ya teman-teman banyak pernah dengar lah. Brain Gym itu waktu pertama kali dikembangkan oleh Paul Denison itu berangkat dari ruangan ini, ruangan dia ngajarin, kalau kita di sini bilangnya les ya. Dia membantu anak-anak dan orang dewasa yang punya masalah dengan disleksia dan kesulitan dengan belajar. Nah, dari tempat itu lalu kemudian banyak sekali transformasi terjadi. Tidak hanya di tingkat pembelajaran, tetapi juga karakter, lalu kemudian pemberdayaan diri, itu transformasinya besar. Sehingga banyak orang tertarik pengen belajar ke dia. Jadi Brain Gym itu bukan MLM ya. Jadi bukan MLM, bukan produk dagang barang jualan ini balsem gosok-gosok otak kinclong, bukan. Jadi di awalnya waktu si Paul Denison ini terus banyak orang pengen belajar, dia diajarin. Lama-lama nyebar. Makanya Brain Gym itu sekarang sudah ada di 80 negara lebih. Dan itu tanpa iklan, kalau saya bilang iklan yang bombastis itu ya, misalnya dipasang di mana itu di televisi, enggak. Jadi dari mulut ke mulut ya. Nah itu saya mau cerita ada kejadian menarik di Aceh. Jadi waktu di Aceh itu Anda bisa kebayang ya. Saya sendiri juga nggak kebayang karena tiba-tiba saya di email sama teman saya yang di Singapura kan, Henry, kan kamu tahu tuh di Aceh ada bencana alam, kamu mau ngapain gitu kan? Ya kita bisa bantu bagaimana gitu kan? Dia bilang, ya udah ayo kita ke sana. Nah, Anda kebayang nggak waktu itu? Zaman itu belum ada WhatsApp, HP-nya juga masih HP bata begitu kan? Saya diminta untuk ke sana gitu. Ya udah kita jalan. Nah, tanpa berbekal kenalan atau relasi siapa, kita langsung nyemplung ke sana. Dan target kita waktu itu cari LSM. Jadi Anda bisa bayangin teman saya Singapura ya kan,
Anda tahu kan orang Singapura kan mukanya kan Cina habis. Nah, kalau saya kan ya Cina-Cina sedikit mirip agak Indonesia begini gitu. Nah, jadi waktu kami berdua masuk ke pengungsian mengajar brain gym itu orang-orang melihat kami dengan penuh curiga. Ini orang dari mana gitu kan? Yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, mau ngajarin stres gitu kan. Karena Anda perlu tahu, jadi waktu itu sudah dimasukkan ke kategori bencana nasional, sehingga di Aceh itu kan dibuka dari luar negeri kan masuk semua. Jadi makanya masyarakat waktu itu juga ada kecurigaan karena banyak sekali orang-orang dari luar memang membawa misi-misi bermacam-macam ya. Bisa ada misi kepentingan agama, terus misi kepentingan politik, macam-macam lah, masuk lah. Nah, waktu saya dengan dia ngajar begitu, orang-orang nggak antusias kan, mukanya kan curiga. Saya sama teman saya udah deg-degan, apalagi teman saya, dia orang Singapura kan, dia takut kan, aduh gimana ya, kelihatannya orang nggak antusias, kita dicurigain lagi gitu kan. Walaupun kita pakai LSM yang ada di sana, kita sudah pendekatan, kita wawan hati. Nah itu dia. Alhamdulillah tiba-tiba ada konsulat dari Malaysia itu nyamper ke tenda kita. Nah si konsulat Malaysia ini pada nanya, kalian pada ngapain di sini? Terus pesertanya dengan ogah-ogahan bilang, kita lagi brain gym. Langsung konsulat Malaysia bilang gini, waduh, hebat kalian dapat brain gym. Di negara saya untuk ikut pelatihan ini mahal. Aduh, saya sama teman saya lega. Aduh, di-endorse sama orang dari Malaysia. Jadi, brain gym itu teknik sederhana, tetapi efektif, dan sekarang itu sudah berkembang di 80 negara lebih. Dan itu sedikit cerita dari saya tentang sejarah yang buat saya itu memang tidak akan terlupakan itu pengalaman seperti itu. Nah, habis itu terus semua pesertanya semangat, minta terus gerakan brain gym gimana gitu. Dan saya kemana diekorin terus, kepingin belajar. Karena terus. Mahal ya Pak, jadi harus ada embel-embel rupiah atau US dollar-nya dulu di belakang ya baru. Ya mungkin si konsulatnya tahu harga Malaysia kan, tapi kan kita nggak ngomong ini itu, yang ngomong kan dia. Kan kita ke sana kan benar-benar mau bantu aja. Baik, nah, Pak. Jadi brain gym itu seperti itu. Jadi kalau kelas-kelas yang saya ajar dan teman-teman instruktur ajar brain gym itu, kita murni mengedukasi orang, lalu kemudian Anda akan mengalami latar belakang kenapa kok gerakan ini efektif. Banyaklah yang akan dipelajari. Banyak. Oke, baik Pak. Nah, tadi kalau brain gym itu kan tadi dia untuk stres ya. Nah, kalau untuk manula nih, karena kan rasanya jangankan orang tua ya, saya aja sudah mulai berasa nih. Kalau mau belajar lagi, sekolah lagi, menghafal lagi, kok rasanya prosesornya kayak sudah expired gitu loh. Jadi karena kan tambah lama itu belajar tuh sepertinya kayak tambah lama masuk, tambah susah ingat, tepatnya gini, susah ingat gampang lupa gitu ya. Nah, dengan brain gym ini apakah bisa membantu? Nah, ini yang menarik yang saya pengen ceritakan ya. Ini yang menarik di gerakan-gerakan brain gym, salah satunya ada satu gerakan brain gym yang namanya gerakan silang atau cross scroll ya. Nanti saya akan demonstrasikan. Gerakan ini kalau diajarkan kepada anak-anak yang masih kecil, itu mereka juga mengalami kesulitan untuk melakukan di tahap-tahap awal. Nah, yang menarik pada orang-orang lansia itu juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau ditinjau dari ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan kesehatan atau biologi, memang kita tahu karena bahwa pada saat orang makin bertambah usia terjadi degenerasi otak, itu pasti ada, itu terjadi. Nah, jadi tapi di brain gym kita tidak bicara tentang faktor anatomi dan fisiologis tubuh manusia karena itu bukan area kami. Tetapi yang pasti kesulitan-kesulitan gerak tadi, misalnya gerakan silang ya, itu
kalau lansia mengalami tersebut, lalu kemudian dilakukan, dia tetap melatih dirinya dengan gerakan-gerakan silang tersebut, itu terjadi satu perubahan. Perubahannya adalah mereka menjadi lebih bugar, mereka menjadi lebih bertenaga. Sebagai contoh misalkan begini, saya kasih contoh. Beberapa waktu ini saya ada satu klien yang saya dampingi dan dia sudah cukup ada umur ya. Dan dia ditambah punya masalah dengan kesehatan. Jadi dia memiliki masalah kanker, dia punya masalah kanker. Dan waktu saya minta dia melakukan gerakan brain gym, terutama yang gerakan silang, dia mengatakan, kok saya jadi cepat capek ya. Dan saya amati juga dia itu gampang sekali lupa. Jadi tidak mudah untuk mengingat. Lalu kemudian seiring dengan dilatih gerakan silang, kemudian dengan gerakan-gerakan brain gym yang lain, dia mengamati tenaganya menjadi lebih ada, lebih pulih, nggak gampang capek. Dan kemudian keluhan nyeri yang dia alami juga berkurang. Nah, jadi kalau mau ditinjau dari gerakan fisik memang pengaruh, tetapi kalau di dalam brain gym kita tidak hanya bicara gerakan fisik, orang diajak untuk menyadari. Nah, maka ini nanti yang saya akan berikan satu demo setelah ini. Kalau sudah cukup banyak, sudah cukup pertanyaan cukup masuk, terus kemudian sudah banyak yang kita jawab. Terutama kan pada masa sekarang ini kan banyak orang mengalami stres ya. Stres ya, urusan pandemi ini. Banyak orang yang juga datang ke saya dengan masalah keluhan mereka depresi dengan selama pandemi. Nah, nanti kita akan praktek bersama gerakan brain gym apa yang bisa dipakai untuk membuat diri Anda lebih rileks. Ya. Itu Bu Susi. Oke. Ini sebelum kita masuk ke praktek, mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kenapa sih brain gym tidak diterapkan di sekolah-sekolah supaya anak-anak bisa lebih konsentrasi? Sekolahnya belum sanggup bayar Pak Henry sepertinya ya. Kenapa sekolahnya kenapa? Belum sanggup bayar Pak Henry. Enggak lah. Ngaco. Ini yang sering saya amati, yang sering jadi masalah. Karena kalau kita bicara tentang program sekolah, itu berhubungan dengan si pengampu sekolah tersebut. Guru-guru yang banyak belajar ke tempat saya itu banyak yang semangat pengen belajar. Tetapi ujung-ujungnya memang akhirnya berhubungan dengan program, lalu juga kepentingan-kepentingan dari sekolah tersebut. Saya ambil contoh satu cerita. Saya bilang ini kasus yang berhasil dan sampai sekarang masih dibina terus-menerus ya. Jadi saya setiap saat saya membuat kelas kan, dalam setahun berapa kali brain gym, kelas brain gym. Nah, si pemilik yayasan ini, dia pernah ikut di kelas saya dan dia tertarik. Lalu setiap tahun dia selalu mengirimkan guru-gurunya untuk mengikuti kelas brain gym. Sampai saya penasaran. Kenapa saya penasaran? Karena tempat sekolah ini nun jauh di daerah Jagakarsa di sana. Ya, ini kalau saya ngomong sekolahnya di sini nggak apa-apa ya, Bu Susi ya. Nggak apa-apa, silahkan Pak. Nah, dia nggak akan keberatan lah, dia seneng lah. Nama sekolahnya itu Tetum Bunaya di Jagakarsa di sana. Jadi dia sekolah yang Jagakarsa tapi lebih sana lagi, bukan Jagakarsa di dekatnya Republika. Anda kalau tahu Jalan Timbul dekat bendungan sana, situ Gintung, nah itu di sana. Jadi Anda kebayang dari sana ke BSD guru-gurunya itu berangkat jam 5 pagi supaya nggak kena macet. Tahu sendiri kan Jakarta macetnya mengerikan. Nah, saya penasaran kok mereka itu benar-benar diniatin gitu loh ya, nyampe ke tempat saya gitu. Saya tanya ke ketua yayasannya. Dia bilang, "Pak, karena apa? Karena setiap guru-guru yang habis ikut brain gym itu wajahnya jadi happy, Mbak. Kalau ngajar anak-anak itu jadi lebih happy. Dan biasanya guru-gurunya bertahan, Pak, di sini itu." Nah, saya jadi penasaran kan, wah bagus sekali kalau begitu kan. Dan satu ketika waktu saya sempatkan untuk berkunjung di sana, saya sangat amazed. Karena apa? Didukung oleh ketua yayasan dan gurunya, program sekolah itu tiap pagi sebelum mulai pelajaran, anaknya brain gym semua.
Dan yang menarik pada saat anak ini brain gym, kalau ngelihat temennya mukanya suntuk gitu ya, dia bilang, misal nama temennya Hasan ya, Hasan, kenapa kok kamu mukanya suntuk? Yuk kita brain gym yuk, gitu. Ini menarik nih, jadi anak-anak itu tahu rasanya brain gym. Jadi dia coba. Dan itu ternyata nggak sampai di sekolah aja, nyampe di rumah. Jadi begitu bapaknya pulang dari kantor, mukanya kelihatan suntuk, cembetut begitu, dia bilang, ayah, kok kelihatannya murung, yuk ayah brain gym gitu kan. Nah, bapaknya makin heran lagi, ini anak diapain di sekolah kan, brain gym ini makanan dari mana lagi gitu kan. Nah, terus akhirnya di sekolah itu dibuat event khusus untuk untuk orang tua. Saya kan sudah lama ya nggak pernah masuk ke sekolah ya, maksudnya melihat materi-materi kurikulum kan. Saya waktu melihat materi kurikulum ya terkaget-kaget lah. Soalnya kenapa? Anak kelas 5 SD sudah disuruh gambar anatomi mata. Saya perasaan kelas 5 SD masih happy-happy aja. Ya, tapi itu yang menarik. Jadi di sekolah itu prestasinya juga anak-anaknya bagus, guru-gurunya juga happy, dan iklim di sekolahnya juga kondusif. Jadi multifaktor untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi sekolah-sekolah ada Bu yang memberlakukan brain gym, bukan hanya di Tetum Bunaya, ada beberapa sekolah. Dan ada satu kolega saya, Ibu Elizabeth, yang ada di Tomohon juga dia melakukan di sekolah. Dan saya yakin teman-teman saya instruktur ada yang juga melakukan buat sekolah. Bahkan ada satu instruktur saya yang punya sekolah juga dia melakukannya di sekolahnya juga. Begitu. Baik. Pak Henry, ini masih banyak pertanyaan, tapi mungkin Silakan. kalau kita bisa seling dengan praktek dulu nih Pak. Kelihatannya banyak yang penasaran, brain gym tuh makhluknya seperti apa? Mungkin bisa dipraktekkan 1-2 gerakan sehingga kita begitu tuh yang namanya brain gym. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin awali dulu bahwa brain gym itu adalah bicara tentang menjadi sadar. Itu nomor 1. Maka kalau di brain gym nanti ada istilahnya kita merasakan dan mengamati. Jadi brain gym itu bukan terapi ya. Jadi teman-teman perlu tahu brain gym bukan terapi. Brain gym itu adalah satu metode yang membantu kita untuk bisa lebih berfungsi dengan lebih baik. Apapun pekerjaan apapun peranan Anda di dalam hidup. Baik Anda seorang karyawan, pengusaha, guru, atau siswa, ya kan? Ya, saya juga waktu sekolah lagi, brain gym itu berhasil. Jadi waktu ujian gitu ya saya berbrain gym begitu, tapi yang efek. Jadi kalau ada pas ujian gitu ada yang lupa, saya lakukan gerakan brain gym yang namanya titik positif, saya sabar, tenang gitu, ingat. Saya masih ingat dulu waktu zaman SMA ada ujian fisika ya kan. Anda tahu kan fisika? Nah, itu dia. Saya apalin itu kan. Pakai sistem Sistem kebut semalam ya, SKS. Nah, apal, malamnya saya tidur tenang. Aduh, rumus sudah nempel di sini semua. Besok pagi mau ujian, rumusnya hilang semua dari kepala. Pusing kan saya mau ngerjain dah. Waduh, tambah saya stres, makin materinya nggak muncul gitu kan. Nah, coba kalau waktu itu ada brain gym mungkin hari ini ceritanya beda ya. Mungkin ini tambah lebar bisa jadi kan, jadi ahli fisika. Jadi insinyur ya Pak. Ya, jadi insinyur sekarang. Jadi di brain gym itu kita disadarkan kalau Anda lupa bukan karena yang Anda ingat itu jatuh berceceran di mana. Anda lupa karena Anda masuk ke dalam stres. Jadi semua reaksi energi Anda lari ke bagian belakang semua, tegang semua. Oke, nah sekarang ini kan di dalam situasi pandemi begini pastinya banyak yang tegang, ya kan? Diakui atau tidak diakui, ayo ya pasti tegang lah. Udah lama nggak piknik ya kan, kurang piknik. Ya, saya ngeliatin apa tadi? Saya pernah ngeliatin teman saya yang juga kan saya bikin kelas-kelas online ya kan. Terus dia suka pasang di backgroundnya
gambar apa? Gambar alam sekitar gitu ya di Papua ya. Tadi juga saya lihat ada peserta pasang background pantai. Ya saya aja kan sudah ngiler, kepengen ya kan. Aduh, ini kapan bisa piknik? Ya. Kalau ngeliatin online, ngeliatin tembok saya terus begini kan ya stres juga lama-lama. Nah, jadi kita semua pasti mengalami stres. Minimal nggak usah jauh-jauh piknik kemana-mana, mau keluar rumah aja deg-degan. Kalau stres Anda pilihannya dua dalam situasi ini, ya kan? Stres entah Anda jadi takut mau kemana-mana, atau stres Anda menolak fakta. Ya Anda keluarlah bodo amat, masker dicopot dibanting, Anda keluar. Itu kan bisa saja terjadi, tapi itu kan tidak tepat. Dalam situasi itu orang kejebak antara menerima kenyataan dan menolak kenyataan. Ya kan, mau nggak mau kita harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu tidak mengenakan. Nah sekarang saya mau mengajak Anda sebelum kita mulai balance. Ini sudah termasuk brain gym. Apa? Minum. Nah, jadi silakan Anda minum sekarang. Nah, jadi brain gym sadar diri. Saya sekarang ngoceh udah dari jam berapa ini? Udah setengah jam ngoceh kan mulut saya kering. Jadi saya sadar perlu minum. Makanya saya bikin, mari kita minum. Nah, saya aja. Nah, setelah minum, saya menyadari ternyata tubuh saya menjadi lebih segar. Nah, di brain gym itu nomor 1. Itu penting. Karena apa? Kita diingatkan bahwa tubuh kita 80% ini adalah air. Sehingga faktor daripada dehidrasi itu juga bisa mempengaruhi banyak hal. Nah, jadi silakan minum. Sebelum kita mulai minum. Bu Susi udah minum belum? Sudah. Nih. Sip. Nah, minumnya apa? Air apa teh? Air putih, Pak. Sip. 1 liter. Sip. Gede banget gelasnya, 1 liter segitu. Ya, jadi minum air tetap adalah yang terbaik. Nah, sekarang kalau semua sudah minum, sekarang saya ajak. Coba Anda rasakan dan amati situasi-situasi pandemi seperti ini yang membuat Anda terasa tidak nyaman apa? Coba pikirkan. Tadi yang udah kita diskusikan. Nggak bisa piknik, nggak bisa makan di luar, mau makan di luar tapi parno, ya kan? Misalnya begitu. Diam terus sakit badan. Diam terus sakit badan, ya kan? Tidur terus juga nggak enak, badan malah sakit. Ya, mau jemuran di luar yang ada orang jual batagor takut juga. Ngelihat kemana-mana tembok, dan tembok. Ya, itu tadi barusan ada yang kirim ketik nih kelihatan nih, yang bikin sebel orang batuk sembarangan. Itu termasuk, Anda bayangin aja. Sekarang Anda bayangin kalau ada orang ngelihat orang batuk tapi tidak tahu diri, udah gitu batuknya di ngetril-ngetrilin gitu ya, kemana-mana gitu ya kan. Nah, kalau Anda ngelihat itu dan merasakan itu, coba sekarang Anda rasakan di bagian tubuh mana yang nggak enak. Nah, Bu Susi pegang kepala. Yang lain mungkin ada di dada atau ada yang di tangan. Ya, letakkan tangan Anda di sana sekarang. Nah, saya taruh di sini nih buat saya. Kalau Anda sudah letakkan tangan Anda di sana, sekarang coba Anda beri perhatian ke tempat di mana tangan Anda letakkan. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa pegel, panas, dingin? Ya. Kalau orang yang belajarnya visual biasanya bisa melihat warna. Kan ada ya, kalau tipe pembelajarnya visual ya, mata, itu dia punya imajinasi visual warna. Bahkan ada yang bisa merasakan ada bentuk. Kalau yang tipe belajar auditori kadang berasa bunyi. Anak-anak senang tuh kalau dibikin begini.
Nah, saya tanya, Budi, kamu melihat warna apa? Anak-anak imajinatif. Ya saya justru orang dewasa karena terlalu banyak mikir, imajinasinya udah kurang. Pak Hendrinya malah dibilang aneh. Pak Hendri apa sih? Gitu. Ya, udah dirasain. Ya. Udah? Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita lakukan gerakan brain gym-nya. Nah, sekarang sambil duduk aja nggak apa-apa. Anda duduk. Lalu kemudian kaki Anda silang, ditumpangkan ya. Terserah bebas, mau kaki kiri atau kaki kanan yang di atas bebas. Nah, kemudian tangan Anda julurkan ke depan. Lalu jempol ke bawah. Nah, putar. Nah, terus kemudian Anda lihat kaki yang di atas kaki kanan apa kaki kiri. Kalau yang di atas itu kaki kanan, tangan kanannya tumpangin di tangan kiri. Kalau kaki kiri berarti tangan kiri yang di atas. Nah, kalau sudah diputar, ya, terus lidahnya nempel di langit-langit mulut, nah, Anda atur nafas yang dalam. Bagi yang kurang piknik, ya Anda bayangkan keinginan Anda buat piknik sambil melakukan ini ya. Terus kok nggak bisa piknik kenapa? Apa yang membuat Anda susah, yang membuat Anda kesel apa? Bagi yang punya masalah ngeliatin orang-orang di luar nggak tahu diri, ya kan? Suka batuk-batuk, bagi-bagi virus. Nah, pikirin aja. Anda mau mikirin nih orang enaknya diapain lah, gimana lah. Pikirin. Tapi Anda sambil lakukan gerakan ini. Dan jangan lupa atur nafas. Tarik nafas, hembuskan. Apapun. Misalnya Anda punya makanan tempat favorit, tapi nggak berani Anda ke sana. Atau Anda kepikir masalah karir, ya kan? Udah lama nggak ngantor, gajinya dikurangin, bahkan ada yang mungkin belum dibayar, mau protes nanti takut dipecat. Ya. Anda kerjain sambil tarik nafas. Atau mungkin Anda stres ngeliatin angka-angka COVID, kok perasaan tambah naik terus, nggak turun-turun. Nah, atur nafas, tarik. Nah, kalau sudah, ya, kakinya dibuka, tangannya dibuka, lalu kemudian ujung jarinya disentuhkan seperti ini. Jadi ujung jari saling bersentuhan seperti ini. Nah, sambil lidah tetap nempel di langit-langit mulut. Ya, rasakan bagaimana reaksi tubuh Anda. Kalau saya tadi barusan bahu saya langsung jadi kendor, rileks. Leher saya juga lebih kendor, Pak. Tadi kencang banget leher sebelah kanan. Nah, bagus. Nah, kalau sudah, Anda letakkan lagi tangan di tempat tadi Anda nggak enak. Nah, kemudian Anda sadari apa yang sekarang berubah. Warnanya, bentuknya, rasa pegelnya, apakah sudah ada perubahan? Ya. Lalu kemudian Anda pikirkan lagi yang jadi pokok permasalahan Anda. Masalah piknik lah, atau masalah orang batuk-batuk sembarangan lah. Apakah Anda sekarang meresponnya dengan berbeda? Sambil Anda mikirin itu.
Yang pasti lebih lega sih Pak Henry. Bagus. Ya. Lega itu adalah suatu kenikmatan ya, penting sekali ya. Nggak mudah untuk bisa menjadi lega. Yang berasa langsung tuh nafas ya, nafas rasanya lebih enteng banget. Bagus. Nah, karena dengan kita menjadi lega, nafas kita menjadi enteng, maka kemampuan kita merespon terhadap masalah itu berubah. Nah, itu sebenarnya tujuan brain gym itu. Kalau kita tahu kita ingin merespon terhadap suatu pokok masalah dengan cara berbeda, tapi kan seringnya susah, Bu Susi, betul nggak? Misalnya, ya kalau menurut kebijakan sama agama, ya saya harus memaafkan dia. Tapi kenyataannya kenapa ya? Saya rasanya udah memaafkan, tapi kalau ketemu dia kok rasanya tangan saya itu masih remet-remet gitu ya. Rasanya pengen saya cross gitu kan. Nah itu karena memang secara fisik, saya bilang secara fisik itu masih ada ganjelan. Secara mental kita berusaha lega dan memaafkan. Nah di brain gym, Paul Denison tahu bahwa ternyata usaha mental itu susah. Mau pakai afirmasi tiap hari juga setengah mati gitu kan. Nah, di brain gym kita tahu ternyata gerakan adalah pintu masuk. Begitu Anda melakukan gerakan-gerakan tertentu, maka otomatis pintu belajarnya lebih terbuka dan kemampuan itu bisa dicapai untuk Anda memiliki respon yang berubah. Karena cenderung pada saat kita stres, apa yang kita lakukan? Kita diam, kita nggak ngapa-ngapain, betul nggak? Nggak bisa mikir. Nah itu yang dibalik di dalam brain gym. Nah, dibalik dengan apa? Bergerak. Nah dan kalau ngomong stres bukan hanya konsumsi situasi pandemi seperti ini. Setiap hari orang mengalami stres, ya kan? Anda pergi ke kantor, Anda berharap karyawan atau staf Anda sudah melakukan A, nyampe kantor dia melakukan C, stres, ya kan? Nah, Anda berharap di koran hari ini beritanya pandemi turun, buka koran ternyata malah naik, itu juga stres. Jadi sehari-hari kita mengalami stres. Stres di level fisik juga bisa terjadi. Ya, itu tadi demo singkat. Wow, langsung enak. Pak Henry, saya jadi penasaran nih. Jadi kalau brain gym ini kan kita sadar ya, bedanya brain gym dengan Vipassana tuh apa ya? Meditasi berkesadaran. Oh, meditasi berkesadaran. Ya pasti beda lah. Kalau meditasi berkesadaran kan ditujukan kepada orang konsentrasi secara terus-menerus pada objek tertentu. Ya kan? Kalau di brain gym tidak. Kan kita tidak ditujukan untuk berkonsentrasi pada suatu objek terus-menerus. Brain gym kan murni berlatih dengan gerakan. Itu Bu Susi. Jadi memang betul-betul sebetulnya nge-gym ya Pak ya? Nge-gym. Tapi nggak pakai dumbbell. Nggak pakai dumbbell. Dumbbellnya lebih berat Pak, ada di otak soalnya. Nah itu beban, dia. Beban stres itu lebih berat daripada dumbbell itu. Nah, makanya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya Pak Henry, banyak banget di pertanyaan. Ya. Yang pertama tadi mengenai yang ditawarkan oleh Pak Henry, terima kasih atas fasilitasi yang diberikan. Saya ingin ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, gimana nih caranya Pak? Ya, kalau di brain gym kan ada ya banyak program ya. Program yang ditawarkan. Jadi di brain gym itu Anda bisa mulai dengan, kita ada istilahnya kelas paling basic, kelas brain gym 104, itu selama 2 hari. Kalau offline ya, saya online belum pernah bikin itu yang 104. Kalau yang 101 malah sudah beberapa kali kita lakukan online dan responnya cukup bagus. Nah 104 ini kalau offline dilakukan 2 hari dan Anda belajar gerakan brain gym yang kelas basic itu ada 26 gerakan. Begitu. Jadi nah, nanti kalau di brain gym 101
Anda akan belajar bagaimana memfasilitasi keseimbangan. Kita ada yang disebut dengan istilahnya keseimbangan. Keseimbangan itu artinya, sebentar sebelum saya masuk keseimbangan. Jadi orang sering sekali masyarakat umum banyak yang nggak tahu bahwa ngira brain gym ini sama seperti SKJ. Senam kesegaran jiwa. Senam kesegaran jiwa. Bukan sebenarnya ya. Jadi bukan sesuatu yang ya boleh saja brain gym dilakukan seperti itu. Tetapi sebenarnya brain gym itu lebih dalam dari sekedar hanya senam yang dilakukan setiap hari. Jadi di brain gym itu nanti ada di brain gym 101 Anda akan belajar yang disebut keseimbangan. Keseimbangan itu Anda belajar untuk menuntun diri Anda memahami apa yang dimaksud dengan goal. Jadi makanya di dalam proses brain gym itu ada yang disebut orang diarahkan untuk menentukan apa yang jadi tujuan dia. Hal-hal yang simpel, misalnya saya bisa memaafkan si A atau saya bisa menerima keadaan saya. Hal-hal sederhana yang mungkin saking sederhananya Anda terluput sehingga itu menjadi masalah besar. Nah, lalu kemudian di brain gym ada step-step yang mengajak orang untuk bisa menyadari gerakan-gerakan mana yang dia tidak nyaman. Nah, baru itu diatasin dengan gerakan brain gym. Itu di kelas 101. Makanya kalau kelas 101 dalam offline itu bisa sampai 3 hari. Itu. Nah, itu tahap yang bisa Anda tempuh kalau memang Anda ingin belajar dengan Anda mau belajar brain gym. Itu Bu Susi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Hastuti. Harus berapa kali diterapkan untuk latihan brain gym? Apakah tergantung kasusnya? Terima kasih, Pak. Ya, brain gym itu saya katakan dia adalah satu teknik yang jangan dibayangkan seperti resep. Jadi misalnya nanti jadinya kayak obat. Nah, kalau kayak obat nanti namanya bukan bukan brain gym lagi, namanya sudah jadi terapi. Makanya kan kita bukan ngobatin orang. Saya tadi sebelum ke rumah Suwana tadi, saya habis ngajar kelas brain gym teacher practicum. Tadi saya sempat cerita karena ada peserta yang juga tanya. Terus saya bilang, nanti kalau seperti itu nanti kasusnya bisa ada yang begini. Pak Henry, saya mau konsentrasi Pak Henry, gerakan brain gym-nya apa? Oh, gerakan brain gym-nya hook up, lakukan 3 kali sehari, setiap hari selama setahun. Tidak, jadi di brain gym ini murni edukasi. Jadi brain gym itu nantinya Anda akan belajar mengenali diri Anda dengan lebih jauh di tingkat fisik. Ini yang menarik. Tetapi di tingkat fisik ini Anda bisa mengalami satu perubahan di tingkat-tingkat kognitif dan tingkat yang lainnya juga. Jadi gerakan brain gym terserah, Anda bisa lakukan kapanpun. Kapanpun Anda ada waktu, kapanpun Anda merasa membutuhkannya. Misalnya Anda lagi mau setir, biasanya ada yang mengalami kesulitan untuk parkir dengan mundur ke belakang kan Bu Susi. Nah, ini kalau digunakan brain gym bisa. Loh kok bisa Pak? Apa alasannya? Nah, ini saya kasih alasannya. Kenapa kok orang-orang ada yang mengalami kesulitan nyetir mundur? Nah, karena dia punya masalah dengan disorientasi spasial. Spasial itu ruang, disorientasi ketidakmampuan mempunyai orientasi dengan baik. Nah, di brain gym itu ternyata gerakan-gerakannya itu membantu orang untuk mempunyai orientasi ruang yang lebih baik, Bu Susi. Jadi makanya Anda bisa lakukan kalau pas lagi kok rasanya parkir mundur susah, pakai brain gym bisa. Minimal kan mengurangi gesek mobil sendiri kan. Mahal itu. Mahal itu. Perbaikannya. Geseknya nggak hitungan detik, Pak. Ya. Nah, sebenarnya di brain gym nanti Anda akan belajar dan menyadari bahwa ternyata disorientasi spasial itu dimulainya dari kapan? Dari kecil. Nah, jadi orang tua ada yang pernah nanya sama saya, Pak, anak saya kalau nulis suka terbalik-balik, huruf B jadi D, D jadi B, B jadi P, gitu kan? Nah, itu salah satu tanda disorientasi spasial. Nah, jadi sebenarnya masalah-masalah yang banyak ditemui oleh orang dewasa sekarang itu bisa berakar dari waktu kecil. Mungkin karena kurang merangkak, kurang merayap, atau kebanyakan nonton TV, main video game, masih bayi udah dikasih video game, itu bisa mempengaruhi. Itu yang akan Anda pelajari di brain gym.
Kayak seperti anak saya nih Pak, dari kecil itu gampang sekali jatuh. Sekarang sudah apa? Udah 20-an juga masih kadang-kadang bisa apa kena apa tahu-tahu keserempet apa jatuh gitu. Ya. Nah, jadi itu yang salah satunya saya akan jelaskan di dalam pelatihan, tetapi di sini buat teman-teman saya akan berikan gambaran. Semoga waktu kita cukup ya, karena masih ada 15 menit lagi. Di Brain Gym yang saya senang di Brain Gym adalah saya mendapatkan satu insight yang baru. Begitu juga orang tua yang mengikuti pelatihan, saya juga bisa memberikan hal tersebut kepada mereka. Anak-anak bayi itu memang sudah dari sononya dia harus mengalami fase berguling, merayap dan merangkak. Karena apa? Anda bisa bayangkan ya, dalam posisi jangan pakai bolpen, kalau bolpen kurang representatif. Ini saya punya patung api guntur ya. Jadi dalam posisi merangkak ini dia kan sebenarnya sedang melakukan kendali kepada semua bagian daripada otot-otot motoriknya dia. Ya. Jadi artinya apa? Dengan posisi daripada dia berada di atas tanah dengan posisi seperti ini, dia berlatih mengangkat kepala, dia berlatih menguatkan punggung. Nah, ini nanti penting pada saat dia berada di dalam posisi vertikal terhadap gravitasi. Nah, jadi makanya ada anak-anak, Anda pernah lihat kan ada anak-anak yang belajar selonjor gini kan, nggak kuat. Ya, nggak usah anak-anak lah, mungkin Anda sendiri juga kalau kerja suka begini, itu kan. Nyetir mobil suka begini, ya kan, ya versi sopir angkot. Tangannya ke samping ini. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada otot-otot yang belum cukup terlatih dan itu bisa berawal dari waktu bayi kurang merangkak dan merayap. Nah, itu kalau guru yang nggak ngerti, dibilangnya apa? Males. Bud, wah kamu males tuh. Ayo dong, duduk tegak nih, tangan dilipat begini gitu kan. Nah, dia stres bagian atas, takut dimarahin gurunya kan. Wah, ini saya harus tegak gini. Buntutnya apa? Kakinya yang main-main kemana-mana, ya kan? Nendangin temennya lah, dilosor ke sana, dileser ke sini, gitu kan. Nanti kalau kakinya dimarahin sama gurunya, Bud, itu kaki harus ditekuk tuh, yang benar, jangan gangguin teman. Kakinya ditekuk, akhirnya apa? Yang atasnya yang melorot. Nah, itu yang banyak tidak disadari oleh guru dan orang tua. Makanya saya senang dengan bidang ini karena apa? Karena membantu ke guru-guru dan orang tua juga mengetahui jawaban di balik sesuatu hal yang kita nggak tahu. Saya ini jangan salah loh. Saya ini juga dulu telat membaca dan menulis loh. Jadi saya baru bisa membaca dan menulis itu kira-kira kelas 2 SD ya. Hampir kelas 2 SD. Jadi saya masih ingat orang tua saya dia memberikan saya bimbingan remedial les ya ke guru, dan walaupun zaman itu Brain Gym belum masuk Indonesia ya pastinya, guru saya secara tidak sadar sudah menerapkan itu. Jadi setiap sekali saya pergi ke guru saya masih ingat namanya ya, Bupur. Bupur, kalau Bupur ada di sini saya ucapkan terima kasih ya Bupur. Semoga Bupur nonton live streaming, Pak. Ya, semoga ya. Jadi Bupur itu orangnya sabar ya. Jadi saya kalau datang ke lesnya dia, saya dibiarin bermain di terasnya dia. Jadi dia nggak maksa saya harus duduk dan belajar membaca dulu. Nah, inilah yang orang tua perlu ketahui bahwa bermain itu esensial, tetapi bukan bermain gadget, tapi bermain di level fisik. Nah, itu satu kesadaran yang saya dapat di Brain Gym. Selain Brain Gym itu sendiri ada 26 gerakan dasar yang tadi saya sudah cerita pada teman-teman. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Pada saat saya duduk setelah bermain puas keringetan, tiba-tiba otak saya berasa bling-bling. Langsung saya bisa menulis kata pertama saya itu adalah Indonesia pakai Y. Wow. Bayangin tuh, tiba-tiba tidak disuruh. Wah, semuanya terkejut kan. Wah, gitu kan. Nah, saya sendiri juga heran kok saya bisa gitu kan. Nah, jadi bermain, kalau anak-anak itu bermain,
sebenarnya dia sedang mencari suatu secara intuitif mereka itu mencari celah untuk menstimulasi otot-otot mereka. Makanya kenapa video game dan gadget itu merusak untuk mereka? Karena apa? Anak-anak itu jadi duduk, dia tidak bergerak. Gitu Bu Susi, itu yang jadi masalah. Nah, dampaknya akhirnya yang tadi Bu Susi katakan, kalau secara horizontal otot-otot ini belum dilatih, secara vertikal dia jadi lemah, ya akhirnya keseimbangan dia juga jadi nggak bagus. Gitu. Itu salah satu penyebab. Tapi saya bukan mengatakan bahwa anak Anda begitu ya. Ini cuma contoh aja, kan belum tentu. Kita kan belum ketemu. Tapi memang dia itu tidak melewati fase merangkak, Pak. Jadi nah, itu dia itu langsung duduk. Ya. Nah, jadi banyak anak-anak yang sekarang ke tempat saya yang bayi juga, dan ternyata bayi-bayi itu nggak ngerti cara merangkak. Nah, jadi perlu difasilitasi. Ada yang kalau mereka nggak merangkak kan akhirnya mereka milih ngesot. Kan ada yang ngesot, ada yang nyeret pantat, ada yang nyeret kaki gitu kan. Nah, ya itu makanya bayi-bayi kalau ke sini sama saya nangis. Soalnya sama Pak Edi diajak nge-gym. Iya, soalnya mereka nggak ngerti caranya merangkak ya kan. Terus, nah, saya mau cerita supaya teman-teman di sini tahu ya dampaknya masa kecil ke dewasa itu pengaruhnya besar. Saya matematika waktu SD nggak bagus saya, jelek saya. Jadi saya masih ingat kelas 3 itu ada kelas tambahan. Saya terus terang salut dengan anak-anak zaman sekarang, tapi saya ingatkan kepada orang tua ini bukan contoh yang bagus ya, stres ya. Saya mengatakan salutnya apa? Saya dulu SD itu saya kira teman-teman yang lain generasi saya mengalami lah. SD itu maksimal sekolah kan jam 12 siang, berangkat jam 7, jam 12 sudah pulang gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya dapat tambahan pelajaran sampai jam 3 sore aja. Sama, guru saya juga tidak maksakan saya duduk di belakang meja dulu. Udah kamu main-main dulu, main di sekolah sampai puas. Nah, begitu saya duduk, ya kan? Nah, kebetulan waktu itu saya minum suatu yang namanya anak-anak ya. Tapi walaupun saya anak-anak kelas 3 SD, tapi saya ternyata masih punya daya ingat yang bagus dan berkesadaran ya. Jadi saya masih ingat saya minum suatu suplemen otak yang namanya cere titit. Nggak diomong kan, disensor kan, promosi kan. Anda tahu lah kalau saya ngomong cere titit gitu kan. Nah, tiba-tiba hari itu, sore itu, dikasih soal sama guru saya 10 biji, semuanya bisa. Saya aja heran, loh kok encer saya hari ini gitu kan. Sampai guru saya bilang gini, Henry, kamu coba tiap hari seperti ini nak, sama jidat saya dilus-lus gini gitu kan sama guru saya. Nah, saya happy dong, wah ini artinya bisa ini berkat ceret titit itu tadi. Nah, besoknya waktu bimbingan lagi, saya minum si ceret titit tadi itu. Ternyata habis itu, loh kok nggak bisa, tetap aja salah. Jadi saya kepingin mengingatkan ke semuanya, bermain itu esensial. Jadi itu tips saya ingatkan kepada Anda. Tapi bermain apa? Bermain yang melibatkan motorik fisik. Itu penting. Jadi bukan main gadget. Gadget bikin anak tetap duduk. Nah, orang tua seringkalinya, guru juga ya, seringkali cuma mengatakan begini, John, kamu jangan main video game melulu, taruh barangnya, udah sana, kamu olahraga sana. Nah, anaknya kan bingung, orang tuanya kan nggak ngasih solusi, atau gurunya nggak ngasih solusi, olahraga apa gitu kan. Ya balik-balik, dia ngambil lagi lah video gamenya dia kan, dibuat main lagi. Nah, jadi kalau kita mau menghentikan anak bermain video game, ya saya anjurkan Anda carikan alternatif solusi kegiatan. Kalau kegiatan fisiknya banyak, Anda sediakan, dijamin ya, itu otomatis gadget kegeser dengan sendirinya. Itu Bu Susi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya. Dari Bu Kristina. Selamat siang, izin bertanya Pak Henry. Brain gym yang seperti apa yang bisa diterapkan untuk special need? Nah, ini special need-nya ini apa nih? Punya kecenderungan melihat dari sudut mata sehingga kepala ikut miring. Tidak dominan satu sisi, tapi bisa bergantian kiri atau kanan. Jika diingatkan, anak saya bisa meluruskan lagi pandangannya, tetapi setelah itu
diulang lagi, terutama bisa anak saya penasaran untuk melihat sesuatu yang agak jauh. Sudah pernah cek ke dokter mata dan tidak ada masalah dengan mata. Mohon pencerahannya. Ini kebanyakan lirik nih ya jadinya Pak Henry ya. Jadi ini yang saya senang si Ibu Christine sudah mengajak anaknya ke dokter mata. Artinya apa? Jadi sudah dipastikan bahwa secara fungsi anatomis tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah bisa dicarikan solusi oleh dokter matanya. Ini penting, ya. Jadi kadang kalau klien datang ke saya juga tetap saya rekomendasikan lebih baik ke dokter dulu lah. Karena saya sekali lagi ingatkan brain gym bukan terapi, bukan untuk obatin masalah mata atau apa. Kalau menurut pengalaman saya membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka melakukan lirikan itu karena memang sudut mata tersebut untuk dia itu ada sensasi tertentu yang nyaman. Nah, jadi kita pertama sebelum memberikan gerakan apapun, mindset-nya kita harus terima dulu. Oh, ini adalah sesuatu yang nyaman buat dia. Jadi sama seperti begini, kalau saya minta mata lurus lihat ke depan, pasti enak gitu kan. Tapi kalau taruh kata melihat ke depan ini tidak normal. Ya. Kata normal ini kan saya tegaskan dulu, normal ini dari kata bahasa Jerman, norm, yang artinya sesuai kaidah kebanyakan seperti itu. Nah, jadi normalnya orang kalau lihat lurus ke depannya normal. Nah, sekarang saya balik. Ya, buat Anda dan buat teman-teman, sekarang saya balik. Kalau melihat ke depan nggak normal, ngelirik ke kiri yang normal. Sekarang semua saya paksa. Ayo, yang benar ngelirik ke kiri. Enak apa enggak? Lirik ke kiri. Nggak enak. Ya. Nah, kecuali jadi, ada cowok cakep lewat Pak Henry, enak kayaknya. Oh ya, itu lain lagi lah. Apalagi yang lewat Lee Min Ho gitu maksudnya. Begitulah. Oke, jadi itu yang saya mau sampaikan itu dulu. Nah, baru setelah itu kita bukan mau mengkoreksi sudut pandangnya dia, tetapi terus nanti kita lakukan gerakan-gerakan brain gym yang tujuannya adalah memfasilitasi latar belakang daripada permasalahannya dia. Jadi bukan ngilangin itu terlebih dahulu. Begitu, Bu Susi. Kalau memang masalah, sorry ya, ini soalnya saya harus ngecas. Jadi saya harus agak geser. Oke. Ya. Oke. Silakan. Pertanyaan berikutnya ya Pak Henry ya. Ya. Baik. Tadi Bapak Ibu kalau pertanyaannya masih ada yang mau ditanyakan, masih silakan masih bisa ditanyakan. Oke, berikutnya adalah selamat siang Pak Henry, terkait dengan kesadaran yang Bapak sampaikan tadi. Saat brain gym untuk anak usia PAUD, mereka tentu masih agak kesulitan untuk melakukan gerakan, terutama gerakan menyilang. Nah, pada situasi seperti itu, apakah guru harus membantu anak membetulkan gerakannya, atau kita biarkan saja dan meminta anak mengamati dan membetulkan gerakannya sendiri? Terima kasih, Pak. Kalau melihat penjelasan Ibu menyebutkan itu, saya curiga Ibu sudah pernah ikut brain gym. Nah, jadi begini, pada anak-anak PAUD kita harus berangkat dari kemampuan dia. Jadi kalau seandainya dia melakukan gerakan menyilang itu mengalami kesulitan, nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi nanti bertahap, pada saat dia mampu menirukan kita, dia akan menirukan sendiri, atau nanti kita bisa ajarkan perlahan-lahan. Karena kalau kita langsung mengoreksi gerakannya di awal, yang ditakutkan kita malah akan menambahkan stres terhadap dia. Apalagi kalau terus teman-temannya melakukannya dengan benar, kan. Jadi nanti justru bikin dia jadi minder. Jadi pertama ikutin aja, biarkan saja dulu. Karena dengan dia sudah mau bergerak, itu sudah pertanda bagus. Ya, selamat melanjutkan, Bu. Oke, jadi kita biarkan saja ya anak bergerak secara alaminya begitu ya Pak Henry ya? Di tahap awal. Ya. Oh, di tahap awal. Tapi nanti di tahap berikutnya apakah guru perlu membantu memperbaiki posisinya? Pasti. Ya, pasti. Jadi secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak secara bertahap. Baik. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 5 menitan. Jadi saya masih bisa membuka pertanyaan kalau susah kalau tidak bisa di chat,
Bisa raise hand atau langsung dibuka saja mic-nya, silahkan. Oke. Oke, Pak Hendri. Kemarin kan banyak yang bertanya nih Pak Hendri soal webinar tanggal 2 minggu yang lalu ya, 2-3 minggu yang lalu tentang Tai Chi. Nah, itu tuh banyak banget tuh Pak Hendri yang mau ngejar-ngejar kita nih. Katanya minta dibukakan kelas. Nah, kemarin saya baru dapat jadwal akhirnya. Jadwalnya kosongnya Pak Hendri itu tanggal 31 Agustus ya. Nah, 31 Agustus ini kira-kira Pak, bisa dikasih gambaran nggak sih? Itu kelasnya kita 1 hari saja ya Pak Hendri ya? Ya, jadi Nah, dalam bagaimana? Nah, dalam kelas 1 hari itu kira-kira kita belajar apa tuh Pak Hendri? Ya, jadi seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan, kalau di Tai Chi saya tidak menekankan orang untuk langsung belajar dengan jurus ya. Jadi kurikulum yang paling basic itu kita akan belajar dengan yang disebut kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah memintal benang sutra. Gerakannya sangat simpel, tetapi nampaknya simpel ya, nampaknya simpel. Tetapi olahraganya olahraga dalam. Dalam itu artinya Anda perlu konsentrasi, latihan-latihan otot-otot dalam. Jadi bukan hanya otot luar. Otot luar itu artinya hanya kelihatan di luarnya saja. Kalau bahasa Inggrisnya core muscle ya, core muscle itu banyak dilatih di Tai Chi. Nah, memintal benang sutra ini adalah tahapan yang penting, basic penting, dan banyak sekali orang yang belajar Tai Chi yang saya tahu itu mereka luput dengan yang bagian itu. Jadi saya akan lebih menekankan ke sana dulu, Bu. Karena nanti kalau Anda belajar jurus, tetapi Anda tidak memahami bagaimana menggerakkan core muscle Anda dengan baik, itu jurusnya jadi, yaitu tadi, senam kesegaran jasmani biasa. Tetapi kalau Anda belajar silk reeling, memintal benang sutra, atau bahasa Mandarinnya Chan Se Kung, itu Anda melatih otot-otot core muscle Anda. Dan itu nanti kalau belajar jurus, mau jurus berapapun akan mudah sekali karena basicnya sudah dapat. Nah, itu latihan-latihan seperti itu kemarin kan ada yang nanya tuh, bisa untuk melangsingkan atau ini bisa. Ya, karena itu latihan yang cukup intens. Cuman ya kalau habis latihan Anda langsung makan nasi goreng sebakul sama bakpo ya nggak langsing-langsing lah. Oke. Baik, Pak Hendri, kemudian di bulan September juga kita ada kelas kinesiologi for pets ya. Kemarin saya dapat pertanyaan Pak Hendri, apakah itu khusus bagi pencinta anjing dan kucing saja? Oh enggak, pecinta burung juga bisa. Oh, burung bisa bisa dipijat gitu Pak? Bisa, pencinta burung boleh. Kalau ada yang punya iguana juga boleh. Oh, jadi tidak hanya anjing dan kucing, jadi semua pet bisa ya Pak ya? Bisa, hamster. Tapi Hamster. itu posternya kan bagus tuh, posternya lucu ya kan. Tapi kalau semua masuk kan nanti foto saya nggak kelihatan, yang kelihatan kebun binatang. Ada iguana, burung kakak tua. Iya. Semua pecinta karena binatang. Kemarin di kontennya itu hanya anjing dan kucing. Jadi Bapak Ibu kalau ya? mau Bapak Ibu bagi pencinta pencinta teman soulmate Anda di rumah, Bapak Ibu boleh ikut juga nanti kelas Pak Hendri di bulan September. Kita ada kinesiologi for pets ya. Namanya kemarin Happy Pets ya Pak ya. Happy Pets. Nah, Happy Pets ini jadi kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan touch terapi ya. Touch for health, ya. Touch for health untuk soulmate-nya kita yang di rumah. Jadi bukan soulmate yang di sebelah ranjang, tapi yang memang biasanya ikut keranjang juga kadang-kadang ya. Baik, Pak Hendri, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Pak. Dari tadi itu kan kita banyak membahas brain gym, mostly untuk anak-anak ya, perkembangan anak. Tapi saya tahu Pak Hendri pernah bukan pernah tapi sering juga memberikan brain gym, training brain gym ini justru untuk para profesional Pak Hendri.
seperti ada bank, kemudian ada perusahaan yang lain ya Pak. Nah, apa sih gunanya brain gym sebetulnya bagi para profesional? Oke, jadi memang di corporate ada beberapa corporate yang sempat mengundang saya, yang saya nggak perlu sebutkan namanya, ada satu bank besar di Indonesia dan salah satu BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi. Ini menarik, jadi waktu itu di Brain Gym keluhan yang sering muncul mereka mengatakan adalah kalau rapat deadlock. Nah, kalau deadlock itu kan setengah mati karena akhirnya materi pembahasan itu jadi nggak bisa cepat terselesaikan. Deadlock itu pengertiannya artinya dari sekian banyak orang yang terlibat di dalam rapat tidak menemukan satu titik temu kesepakatan kan. Nah, terus di dalam kelas Brain Gym kebetulan waktu itu ini ngobrol-ngobrol Anda bisa lihat latar belakang saya itu poster-poster Brain Gym ya. Saya nggak bisa bawa ke sana layarnya soalnya ini saya lagi sedang charge. Nah, kemudian di dalam meeting itu kita pura-pura meeting dan kebetulan waktu itu di kelas itu diisi oleh ada komisaris, ada juga direksi terlibat di situ. Jadi saya bilang begini, dah sekarang pura-puranya kalian meeting dah, tema apa yang sedang aktual di kantor. Wah, mereka meeting tuh dan beneran deadlock. Kalau udah deadlock, udah orang ada yang emosi, udah nggak dapat jawaban, bahkan diem dan sebagainya kan. Nah, terus saya bilang, dah sekarang kita kerjakan Brain Gym. Nah, setelah dilakukan beberapa gerakan Brain Gym, meetingnya mengalir lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi begini, pada umumnya deadlock itu terjadi karena ada beberapa orang yang stuck di, kalau saya mengatakan, di fungsi otak kiri. Otak kiri itu kan bicara tentang detail. Otak kiri itu bicara hitam putih. Udah pokoknya yang ada hitam sama putih. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak putih hitam. Apaan pink? Nggak ada pink. Merah kuning nggak ada. Pokoknya hitam sama putih. Nah itu otak kiri. Kaku dia dan sangat berorientasi pada pada waktu. Nah sisi otak kanan, fungsi otak kanan itu lebih banyak kepada fungsi-fungsi spasial, orientasinya ruang. Dan dia bicara tentang konteks. Otak kanan juga orientasinya pada perasaan gitu. Nah, makanya orang-orang yang lebih dominan fungsi otak kanan itu sering frustrasi ngadepin orang-orang yang lebih dominan fungsi otak kiri karena dianggap orang otak kiri itu fungsi otak kiri orangnya sadis-sadis tidak berperasaan. Nah, sementara buat orang yang lebih dominan fungsi otak kiri ngelihat orang otak kanan itu setengah mati capek karena apa dilihat baperan gitu kan. Nah, jadi di dalam rapat itu kalau sudah ketemu begitu, deadlock beneran. Nah, apa yang terjadi pada Brain Gym? Pada saat dilakukan gerakan Brain Gym, maka fungsi dari otak kiri dan fungsi otak kanannya jadi lebih balance. Jadi yang tadinya stuck dengan fungsi otak kiri, jadi lebih bisa memahami sisi perasaannya si kanan. Nah, yang di fungsi otak kanan bisa lebih memahami logikanya si fungsi otak kiri. Gitu, Bu Susi. Wah. Nah, jadi kalau bicara misalkan itu dari segi meeting ya, corporate ya. Kalau bicara dari segi sales juga sama. Bagaimana Anda bisa naikin performa sales kalau misalkan Anda jualan model fungsi otak kiri sementara bayarnya otak kanan, ditendang lah. Atau salesnya jualannya sangat dramatis gitu kan, sementara bayarnya sangat logis. Nah, ya nggak ketemu lah. Jadi Brain Gym itu dari segi sales juga membantu orang ataupun si sales ini bisa memahami pelanggan. Kan kuncinya di situ. Jadi kalau otaknya rajin di Brain Gym, rezekinya masuk terus gitu ya Pak Henry ya? Ya insya Allah. Baik Sobat Suwana, sepertinya waktu sudah berjalan terus dan dengan sedih, dengan berat hati sepertinya kita sudah harus menutup webinar pada pagi ini Brain Gym dengan Pak Henry Ramanlai. Tapi jangan khawatir karena Pak Henry masih punya banyak sesi nih. Kayaknya Pak Henry banyak sekali ilmunya dan betul-betul luar biasa bersedia sharing dengan kita. Dan nanti kita akan bertemu lagi dengan Pak Henry di webinar berikutnya. Tapi yang pasti yang paling dekat ini kita punya kelas Suwana School punya kelas dengan Pak Henry yaitu
kelas Tai Chi tanggal 31 Agustus dan Happy Pets di awal September. Ya, jadi jangan ketinggalan Bapak Ibu yang mau ikut kelas dengan Pak Henry, silahkan nanti mendaftar. Linknya akan kita berikan di Rumah Swana. Dan bagi para Sobat Swana yang baru bergabung dan belum bergabung di Rumah Swana, dan silahkan kembali mengisi link nanti setelah acara ini akan segera langsung kita add di Rumah Swana. Baik, begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Henry atas pencerahannya hari ini. Semoga setelah berlatih dengan Brain Gym, rezeki saya akan bertambah banyak. Dan selamat sore Sobat Swana semua. Selamat sore. Selamat sore semuanya.